Didn't mean to kill the babe. I'm sorry, please. I didn't mean it. Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan balas dendam dari seorang wanita cantik yang sering digilir oleh puluhan laki-laki bejat yang berprofesi sebagai tentara Inggris. Selain sering dibegitukan, ternyata tentara Inggris itu juga sampai membunuh keluarga dari si wanita. Film ini sendiri berjudul, nih baca aja lah ya, takut kena pelanggaran. Apakah balas dendam tersebut akan berhasil? Oke, kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang wanita cantik bernama Clara Carroll. Clara punya suami yang berasal dari Irlandia yang kini menjadi tahanan tentara Inggris. Sebagai gantinya, Clara harus bekerja sebagai tanda kutip pelayan unit tentara Inggris selama 3 bulan lamanya yang dipimpin oleh seorang letnan bejat bernama Letnan Hawkins. Malam itu seorang inspektur datang ke pos mereka untuk bertujuan apakah Hawkins cocok atau tidak dijadikan kapten di pasukan kolonial. Malam itu juga Hawkins dan anak-anak buahnya mengadakan sebuah acara penyambutan dengan Clara yang ditugaskan untuk bernyanyi pada malam itu. Dikarenakan suara Clara yang sangat indah, Clara sampai dijuluki sebagai The Night Girl. Di sana semua orang sangat menikmati nyanyian dan juga suara Clara. They went arm in arm along the road till they came to us. Sesudah selesai bernyanyi, Hawkins memanggil Clara untuk datang ke ruangannya. Di saat mereka berdua di dalam ruangan, Hawkins malah menyuruh Clara untuk melayani nafsu bejatnya. Namun Clara menolak dengan berkata kepada Hawkins bahwa pelayanannya kepada dia sudah jatuh tempo semenjak 3 bulan yang lalu. Dan Clara meminta surat kebebasannya kepada Hawkins. Namun di sini Hawkins yang mendengar itu pun marah, lalu menampar dan mengatakan untuk membebaskan Clara atau tidak, itu adalah haknya. Ungrateful! With the captain here. No, sorry. Yes, you are. I need to get my baby. Setelah itu Clara meminta kepada suaminya yaitu yang bernama Aiden untuk segera pulang. Setelahnya sampai di rumah, Aiden melihat luka di bagian leher si istri. Namun Clara beralasan bahwa dia terjatuh saat membersihkan dapur. Clara enggan memberitahu hal tersebut kepada suami karena takut suaminya murka dan terjadi hal yang enggak-enggak alias ribut sama si Letnan Hawkins. Namun Aiden langsung menduga bahwa Clara terluka oleh Hawkins. Di malam hari di saat Hawkins sedang minum bir bersama anak buahnya, tiba-tiba datang Aiden sambil keadaan mabuk juga untuk meminta surat kebebasan Clara. Namun permintaannya ini lagi-lagi ditolak. Aiden yang tidak terima, lalu dia memukul Hawkins dan mereka pun langsung berkelahi. Ketika mereka sedang berkelahi, ternyata senior inspektur melihat kejadian tersebut. Dan atas semua kelalaian yang telah dilakukan Hawkins, seniornya ini berkata bahwa Hawkins tidak layak untuk dijadikan kapten di pasukan kolonial dan akan segera menurunkan jabatan Hawkins. Hawkins memohon kepada inspektur untuk mempertimbangkan kembali keputusannya ini. Lalu inspektur mengatakan jika dia ingin menjadi kapten kolonial lagi, dia harus pergi ke kota untuk berbicara kepada atasannya sebelum 5 hari ke depan. Namun untuk bisa sampai ke kota, dia harus melewati hutan yang penuh dengan suku pedalaman dan ini tentunya bisa memakan waktu lebih dari 5 hari. Hawkins yang mendengar hal itu pun dia langsung marah dan membanting-banting barang yang ada di sana. Surrounds him. How on earth could he command a bigger post up north? 4 to 5 days.
Keesokan harinya dia memerintahkan anak buahnya bernama Ross dan juga Jenggo untuk mempersiapkan barang-barang mereka guna pergi ke kota. Namun sebelum berangkat, Hawkins meminta anggotanya untuk mendatangi rumah Clara terlebih dahulu dan mencegah Aiden melarikan diri. Sesampainya di rumah, dengan rendah hati Clara meminta Aiden untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada Hawkins. Sampai pada akhirnya setelah dibujuk dan dengan terpaksa, Aiden pun langsung meminta maaf kepada Hawkins. Namun si Hawkins yang belum puas dengan permintaan maaf tersebut, dia lalu berkata kalau dirinya sering berhubungan badan dengan Clara. Bahkan di situ juga dengan bejat Hawkins langsung melakukan perlakuan tidak senonoh kepada Clara di depan Aiden. He's drunk, sir. He's very sorry for what he did. We both are. Did she not tell you? Setelah itu, Hawkins yang sinting langsung menembak Aiden sampai tewas. Tak hanya sampai situ, Hawkins juga sampai menyuruh anak buahnya untuk menggilir Clara dan menembak anaknya. Gila sih. We'll have to finish it. Finish it! Setelah melakukan hal itu, mereka pun meninggalkan Clara dengan keadaan pingsan. Esok paginya saat Clara bangun dari pingsan, betapa hancur hatinya melihat suami dan anaknya meninggal tidak wajar. Tentu saja ini membuat dia marah dan dendam kepada Hawkins. Clara berjanji akan segera melakukan pembalasan dendam yang sangat maksimal kepada Hawkins beserta anak buahnya. Tetapi sayangnya ketika Clara akan melampiaskan emosinya, Hawkins dan antek-antek sudah pergi menuju kota Lancaster. Murdered by your officers. Kemudian Clara melaporkan kejadian ini kepada pejabat polisi militer kerajaan. Namun pejabat justru meragukan pernyataan dari Clara. Karena itu, Clara memutuskan mengejar Austin ke dalam hutan untuk membalaskan dendamnya seorang diri. I've only just got my ticket myself. Sebelum pergi, Clara sempat meminta bantuan kepada sahabat Aiden untuk ikut serta membalaskan dendam itu. Namun karena beberapa alasan, ditambah lagi sahabat ini juga punya keluarga, akhirnya si sahabatnya Aiden ini pun tidak bisa membantu. Akan tetapi dia menyarankan Clara untuk menyewa warga lokal yang merupakan seorang kulit hitam guna menjadi pemandu jalan, dikarenakan warga lokal tersebut mengerti semua rute-rute yang ada di dalam hutan. You don't even know where you're going. I'll follow the path. Those black ones, they know their way Traveling better. with the black. Awalnya Clara ragu dengan orang yang disarankan, takutnya dia malah membunuhnya karena dia masih sedikit trauma dengan kejadian pembunuhan suami dan juga anaknya kemarin. Lalu sahabat Aiden pun memperkenalkannya dengan Billy si kulit hitam dengan berkata bahwa Billy tidak akan berani menyakiti perempuan. Dia dikenal baik oleh teman-teman dan juga keluarganya. My husband's traveling with those men. Awalnya Billy juga menolak bekerja sama dengan Clara karena Clara merupakan kulit putih. Namun setelah dijanjikan uang yang sangat besar, akhirnya dia pun menyetujui. Sebelum berangkat, Clara sempat berbohong kepada Billy. Dia berkata alasan dia pergi ke kota hanyalah untuk menemui suami di kota Lancaster, bukan untuk melakukan pembunuhan. Karena jika Billy tahu alasan Clara sebenarnya, Billy tidak akan mau membantunya. Tomorrow. You take me now or I'll find someone who will. Di awal perjalanan, Clara sangat waspada kepada Billy karena pada zaman itu lagi marak-maraknya rasisme antara kulit hitam dan juga kulit putih. Wait, will ya? Wait! Di perjalanan juga Billy bercerita, sebelum Clara datang, Hawkins datang terlebih dahulu ke rumahnya untuk membawa paman Billy sebagai petunjuk jalan mereka.
Di tempat lain kita diperlihatkan kepada paman Billy, Hawkins dan juga beberapa anak buahnya sedang dalam perjalanan. Namun di sini anak buah Hawkins yang bejat malah berulah dengan menculik suku pedalaman kulit hitam bernama Sinta. Hawkins dan anak buah berencana akan menggilir Sinta secara bergantian pada saat perjalanan berlangsung. Namun untungnya sebelum kejadian mengerikan itu, keluarga Sinta yang merupakan suku pedalaman datang dengan membunuh salah satu anak buah Hawkins. You can swipe her first, sir. I don't mind. Wakatamana! Naranuti! Hurry up! Noni! Yanakawa! Makara Luana! Naraningin! Melihat anak buahnya terluka, Hawkins langsung membunuh Sinta dan langsung kabur begitu saja. Sedangkan Django malah terpisah dengan rombongan Hawkins. Di sisi lain, Clara dan Billy tiba di tempat penyerangan Hawkins. Billy dan Clara melihat jejak darah yang membekas di tanah, lalu mereka berdua langsung mengikuti jejak bekas darah itu dan berhasil menemukan Django. Hello! Clara yang sudah dendam dengan orang yang membunuh keluarganya, dia pun langsung menusuk-nusuk dadanya Django sampai tewas. Didn't mean to kill the babe. I'm sorry, please. I didn't mean it. Billy yang melihat hal itu, dia pun merasa ketakutan dan segera pergi meninggalkan Clara. Dia berkata kalau dia tidak mau mendapatkan masalah tentang kasus pembunuhan ini. Namun Clara memohon kepada Billy agar dia tidak meninggalkannya. Clara juga menjelaskan bahwa alasan dia membunuh Django adalah karena Hawkins beserta anak buahnya sudah membunuh keluarganya. What did he do to you to make you do that to him? You don't have a baby no more. Akhirnya Billy tidak jadi pergi dan ikut menemani Clara untuk membalaskan dendamnya. Dan kini hubungan Clara dan Billy pun semakin membaik, di mana Clara sekarang tidak waspada lagi kepada Billy. Di tengah perjalanan, Billy dan Clara melihat burung wakana. Billy menjelaskan kepada Clara bahwa burung tersebut akan menunjukkan arah ke perkotaan. Do you want to follow him? The Mad Devils. Billy! You need to watch them close. Not like you say. You sure this is the best way? Yes, best way. Di sisi lain, paman Billy yang sebagai pemandu jalan, lalu dia pun mengubah rute perjalanan di mana paman Billy mengarahkan Hawkins ke gunung dan semakin jauh dari kota. Hawkins dan Ross yang tersesat dan merasa kesal dengan perkataan paman Billy. Di situ tanpa seizin Hawkins, Ross langsung menembak paman Billy sampai tewas. What? You stay here, you England bastard. Stupid! Fucking punchhead! And it was that fucking black cunt! Setelah itu Ross dan Hawkins melanjutkan perjalanannya sambil tidak tahu jalan arah. 1 jam kemudian, Billy dan Clara pun menemukan keberadaan Hawkins dan rombongannya. Di sana Clara akan menembak Hawkins, namun sayang dia sempat ragu. Not too high. They'll see ya. Shoot! Hawkins yang melihat Clara terlebih dahulu malah menembaknya dan mengenai bahunya. I wanna go home. Di tengah pelariannya itu, Billy menyuruh Clara untuk bersembunyi di balik pohon besar, sedangkan Billy mengambil kuda mereka yang tidak jauh dari sana. Namun ketika Billy berhasil membawa kudanya, Billy malah ditangkap oleh Hawkins. Kini dia pun menjadi petunjuk jalan Hawkins menuju kota. Ha! Boy! She got shot. Ran off. Die out here without you, that I do know. Your old mate didn't make it. Tidak lama setelah itu, akhirnya mereka pun sampai di jalan utama menuju kota. Dirasa Billy sudah tidak dibutuhkan, kemudian Hawkins menyuruh seorang bocil untuk menembak Billy. Namun dikarenakan tembakannya meleset, Billy pun kabur. Give him his reward!
Tidak terima dikarenakan mangsanya kabur dengan bejat, Hawkins malah langsung menembak si bocil 13 tahun itu. I can do better, sir, please. Please, I'm shooting. Di sisi lain, Clara yang sedang tersesat di tengah hutan, untungnya ada seekor burung wakana, di mana dia teringat perkataan Billy yang menyebutkan bahwa burung wakana bisa mengantarkan siapa saja ke perkotaan. Clara pun mulai mengikuti burung tersebut, dan akhirnya Clara sampai di jalan utama. Di jalan utama itu juga akhirnya Clara bertemu dengan Billy. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju kota Lancaster. Singkat cerita, Clara pun sampai di kota dengan melihat Hawkins yang sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa petinggi di sana. Don't you ever fucking die. Tell him she stole my horse and tried to kill an officer. Clara yang masih dendam, dia lalu masuk ke dalam ruangan meeting dan memberitahu semua kebobrokan yang pernah dilakukan oleh Hawkins, seperti sering memperkeos orang lain, membunuh suaminya, membunuh anaknya, dan lain-lain. Seketika semua orang di dalam sana pun langsung bengong sebengong-bengongnya, tidak menyangka bahwa Hawkins merupakan orang yang sangat bejat. Pada malam harinya aksi mereka pun dilanjut. Billy yang kasihan dan simpati kepada Clara, dia pun berinisiatif membantunya. Pada malam itu Billy mendatangi kamar hotel Hawkins. Melihat Hawkins sedang beraselole dengan pelacur, dengan brutal Billy langsung menombaknya. Namun sayang aksinya ini ketahuan oleh Ross. Ross kemudian menembak Billy. Dengan sisa-sisa tenaga yang Billy miliki, dia lalu bangkit dan langsung menyerang balik Ross dengan menusuk Ross menggunakan tombaknya sampai benar-benar tewas. Kemudian mereka pun melarikan diri menuju tepi pantai. Di sana mereka lalu bernyanyi sambil menikmati desir-desir angin di pantai. Tamat ending yang benar-benar puas dan diharapkan penonton, guys. So itu guys seluruh cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang akan saya bahas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.